Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Priana, NPM 5021210, perwakilan dari kelas 4F. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Dengan mata kuliah yaitu Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Menjester Pendidikan. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu kurikuler, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dengan demikian, dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Menurut Profesor Dr. S. Nasution, dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran, menyatakan kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Menurut UU Sikdiknas nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu prinsip kurikulum. A. Prinsip kurikulum yang terdiri dari dua, yaitu pertama, prinsip kurikulum umum yang terdiri dari relevansi. Relevansi dibedakan menjadi dua, yaitu relevansi keluar, yang berarti tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan pengertian relevansi ke dalam, yaitu terdapat kesesuaian atau konsekuensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang B, yaitu fleksibilitas. Kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. C. Kontinuitas. Terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya. Kedua, yaitu prinsip kurikulum khusus, yaitu terdiri dari A. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan atau kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. B. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. C. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Mempertimbangkan beberapa hal, yaitu metode apa yang digunakan. Dengan metode tersebut, apakah mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa, metode seperti apa yang mampu mendorong berkembangnya kemampuan baru pada siswa, bukan hanya learning by seeing and knowing. Baik, selanjutnya yaitu fungsi kurikulum, yang terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi anak didik. Keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun merupakan kesiapan anak. Anak didik diharapkan mendapatkan sejumlah pengalaman baru yang dapat dikembangkan sesama dengan perkembangan anak agar dapat memenuhi bekal hidupnya kelak. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi pendidik sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada anak didik dan sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pembina sekolah sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi belajar anak ke arah yang lebih baik dan sebagai pedoman dalam memberikan kepada guru
atau pendidik agar dapat memperbaiki situasi belajar, serta pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu peranan kurikulum, terdiri dari 3. Yang pertama yaitu peranan konservatif, menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa generasi muda Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat pada saat ini, diharapkan dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Yang kedua, yaitu peranan kreatif. Kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Yang ketiga, yaitu peranan kritis dan evaluatif. Di dalam kurikulum, dirancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Yang pertama yaitu komponen tujuan, berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Tujuan pendidikan memiliki klarifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Terdiri dari tujuan pendidikan nasional atau TPN, tujuan institusional atau TI, tujuan kurikuler atau TK, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau TP. Yang kedua, komponen isi. Komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Yang ketiga, yaitu komponen strategi. Komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Dengan kata lain, strategi memiliki 2 hal penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, yaitu komponen evaluasi. Komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siswa yang berhak untuk diluluskan dan yang belum diluluskan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dari materi konsep dasar kurikulum. Terima kasih.